Kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas laporan tahunan dari saham BBNI. Nah, ini Bank Negara Indonesia ya, Bank BNI. Tapi yang ini kita laporan tahunannya ini lebih ke majalahnya ya, bukan langsung yang ke detailnya seperti biasa laporan keuangannya. Tetapi ini ada informasi yang menarik di sini. Kita lihat saja apa yang sudah dilakukan oleh Bank BNI selama 2023 kemarin. Nah, ini tampilannya pun cukup cantik. Nah, ini ada gambar anak bersekolah dan menggunakan aplikasi yang BNI dengan tema menduniakan bisnis Indonesia. Ini ada sanggahan dan batasan tanggung jawab. Berarti temanya menduniakan bisnis Indonesia. Kalau yang ini untuk yang 2022, BNI untuk Indonesia lebih tangguh. 2021 melompat lebih tinggi untuk negeri. 2020 satukan energi untuk kebangkitan energi, untuk kebangkitan negeri. 2019 digitalisasi untuk layanan unggul. Hal ini menandakan apa ya? Kemarin kita lihat kalau nggak salah untuk yang Bank Jatim ya. Bank Jatim ini yang 2020 malahan lebih kepada menjawab tantangan kayak gitu ya. Tapi ini memang beda antara bank besar seperti ini. Dia katakan satukan energi untuk kebangkitan negeri yang 2020. Berarti ini kan kalau kita lihat temanya itu lebih ke arah optimis ya. Lebih ke arah optimis dan lebih kepada bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi seharusnya kalau kami lihat Bank Negara Indonesia ini tampaknya cukup berpikir ke depannya. Nah, kita lihat temanya itu lebih ke positif. Ini bank nasional dengan kapasitas global, jaringan kantor domestik yang tersebar luas untuk menggapai seluruh lapisan masyarakat. Tapi kalau jujur, misalnya tanya kami lebih suka masuk ke mana? Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI lebih suka masuk ke mana? Kalau Bank Mandiri sebenarnya kami agak cukup jarang. Masih bukan cukup jarang ya, kami juga pakai, memang pelayanan kualitas aplikasi dan yang lainnya itu bagus ya, bagus. Tetapi untuk dalam beberapa hal kami lihat yang paling itu kayak Bank BNI ya. Kan Bank BNI ini tampaknya pelayanannya ini memang cukup bagus. Untuk yang ibaratnya langsung tatap muka, kami melihat bahwa Bank BNI ini pelayanannya lebih bagus, apalagi jika dibandingkan dengan Bank BRI. Kami lebih suka Bank BNI sebenarnya, karena setiap masuk Bank BNI banyak kayak gimana ya, mereka memberikan pengetahuan dan layanan yang optimal. Walaupun terkadang ada beberapa juga yang kita temui yang tapi masih oke lah. Nah, ini nih ada dikatakan Bank Negara Indonesia sebenarnya bank pertama milik negara yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Jadi Bank BNI ini dulu adalah bank sentral. Bank sentral kita tahu ya, sekarang BI ya. Berarti Bank Negara ini, Bank Negara Indonesia ini ada yang pertama. Mungkin bank pertama milik negara, dulu bank sentral dan bank umum, lalu dipecah ya. Ini tahun 1955, bahkan mereka sudah membuka cabang pertama di Singapura. Ya, kita tahu pada zaman itu mungkin Singapura sama Indonesia memang lebih dekat ya. Memang sekarang juga dekat ya, ibaratnya dekat kayak gitulah. Jadi bank ini adalah bank yang pertama. Kalau bank pertama itu seharusnya kita tidak diragukan lagi untuk kualitasnya dan lain-lain. Karena ini pun Bank Negara Indonesia ya. Ini ada BNI Corporate, penyelesaian organisasi. Ini pencapaiannya, kita lihat saja. Untuk yang tahun 2023, kredit yang disalurkan BNI di tahun 2023 tumbuh 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti kreditnya tumbuh 7,6%, ini lumayan loh, 695,1 triliun. Berarti kan besar kali itu ya. Kalau kita lihat yang jumlah simpanan nasabah, meningkat 5,4% juga. menjadi 810 triliun dari 769 triliunan.
berarti meningkat cukup banyak. Ini sebenarnya bagus nih peningkatannya. Jumlah pendapatan bunga, yes. Jumlah pendapatan bunga meningkat 12,5% menjadi 61,5. Jumlah pendapatan operasional meningkat 2,1%. Dan yang penting itu yang pendapatan bunga ya. Kita lihat saja jumlah kredit yang disalurkan dia meningkat 7,6%. Tapi pendapatan bunga yang bisa meningkat hingga 12,5%. Berarti mereka nih ibaratnya lebih optimal dibandingkan dengan tahun lalu. Pengguna modalnya lebih optimal dibandingkan tahun lalu. Jadi kita sambil menunggu untuk laporan keuangannya itu keluar. Jadi kita bisa lihat sebenarnya mereka taruh di mana, mengapa bisa sangat hebat. Ya, ini kami saya lihat ini cukup hebat ya. Kita lihat saja laba bersih meningkat 14,2%. Nah, 14,2% tuh ini gak main-main, pada angkanya besar tapi mereka masih bisa menambahkan 14,2%. Dan labanya ini 20,9 triliun. Memang masih lebih kecil dari Bank BCA, tapi ini masih cukup oke lah kalau kita bilang ya. 14,2% itu termasuk besar. Kita lihat sebenarnya di sini ya. Dari ketiga bank nih, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ataupun Bank BCA lah. Memang saat ini Bank BCA ini adalah yang menurut kami kualitasnya paling oke ya. Untuk dalam pandangan masyarakat, bukan kami bilang, tapi kami dengar dari orang-orang dan kami lihat pelayanannya dan lain-lain. Beberapa orang mengatakan bahwa Bank BCA ada yang terbaik lah untuk saat ini pelayanannya, tapi kita memungkiri ke depannya gimana ya, karena setiap bank itu terus berinovasi dan memperbaiki layanannya. Ini ada dikatakan untuk ROA ada 2,6%, ada BOPO 68,4%, rasio non-performing loan cuma 2,1%. Jadi ngerti gak? Itu rasio non-performing loan itu gimana? Kayak gini ya. Bank itu dia kan mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi dana itu pasti diputar untuk menghasilkan keuntungan, jadi bisa kasih pendapatan bunga ataupun bunga deposito dan lain-lain kepada nasabahnya. Dan mereka hanya sekitar 2,1% yang pinjamannya itu, maksudnya uangnya itu tidak diputar ya. 2,1% yang uangnya itu tidak menghasilkan. Berarti rata-rata mereka putar untuk menghasilkan. Itu berarti lebih optimal kan. Lebih optimal, cuman satu hal ini yang sulitnya ini ketika dia krisis ekonomi terjadi, nah ini sulit. Tapi kalau baik-baik saja itu sangatlah bagus. Nah itu jadi harus dilihat juga. Nah ini seperti yang kita katakan, kebanyakan perusahaan besar kalau sampelnya majalahnya itu tetap pakai wanita cantik. Tak kenapa ya. Mungkin kalau taruh pihak ganteng agak aneh ya. Ini posisi keuangan konsolidasian dalam miliar rupiah, ini dan miliar rupiah loh. Obligasi pemerintah meningkat, angka taruh 4,8%. Wah hebat. Lalu ada pinjaman yang diberikan meningkat 7,6% seperti yang tadi dikatakan. Aset tak berwujud berkurang nih 1,2%, tapi jumlah aset yang meningkat 5,5%. Nah, meningkat 5,5% jadi 1,086 kuadriliun dari 1,029 menjadi 1,086. Likuiditas negara meningkat 13%, tapi ini jangan sedikit sih, is okay walaupun 13%. Ini kita lihat dari 4,6 triliun menjadi 5,2 triliun. Simpanan nasabah meningkat sedikit yang kita katakan 769 triliun menjadi 810 triliunan. Untuk total liabilitas yang meningkat 4,8% dari 889 triliunan jadi 900 triliunan. Ini berarti bagus ya. Karena bank ini liabilitas ini meningkat juga. Kemudian kita lihat ini. Wah ini dana Shika sudah gak ya, sudah enggak ya ini ya. Dulu ada, sekarang udah gak ada.
Ini jumlah ekuitas ya. Jumlah ekuitas meningkat lebih pesat dari 140 triliunan menjadi 154 triliunan, meningkat sekitar 10%-an. Wah, tadi liabilitasnya meningkat is okay, karena ibaratnya dapat dari pinjaman, dana masyarakat, simpanan, deposito, dan lain-lain. Tapi mereka putar, mereka bahkan bisa meningkatkan ekuitasnya hingga 10%. luar biasa ya. Kalau mau dibilang kinerjanya ini cukup bagus untuk yang Bank BNI ini. Memang rata-rata bank itu kinerjanya bagus ya kinerjanya. Ini laba rugi komprehensif lain dan konsolidasian. Pendapatan bunga 61,4 triliun, meningkat 12,5% dari yang tadi ya. Nah, laba tahun berjalan dari 18 triliunan sekarang menjadi 21 triliunan, meningkat 14,2%. Tapi itu untuk laba tahun berjalan. Kita lihat yang kepada entitas induk ya, 20,9 triliunan seperti yang tadi awal kita bilang. Ini arus kas dari aktivitas operasional. Dia menurun nih. Kemarin tahun lalu sekitar 19 triliunan 2022, lalu 2023 menjadi 10 triliunan. Walaupun dia menurun tapi is okay lah. Mungkin mereka lagi pakai modalnya untuk hal-hal lainnya. Ini profitabilitas mereka ada sampaikan nih, ROE berapa. Ini berapa? ROE bahkan 15,2% loh. Ngeri gak itu? Nah, ini untuk yang equity base. Kemudian ada yang ini kepatuhan. Kepatuhan ada juga efisiensi. Nah, ini ibaratnya ini tabelnya nih. Rata-rata ya, jumlah asetnya. Paling mereka yang agak kesulitan itu di 2020. Sisanya ini terus meningkat. Dari jumlah aset, pinjaman yang diberikan. Bisa lihat di sini angkanya. Terus bertumbuh nih. Bahkan sudah lebih tinggi dari yang 2019 gitu sebelum Covid. Nah, dari jumlah ekuitas, jumlah liabilitas, simpanan nasabah ini terus bertumbuh. Tapi memang kita harus kita lihat inflasinya juga ya. Ini pendapatan operasional, nah ini meningkat juga. Laba bersih meningkat juga. Tapi biasanya gini ya, pendapatan operasional dia akan meningkat hanya kecil saja, tetapi laba bersihnya bisa meningkat cukup banyak. Biasa itu dikarenakan efisiensi ya. Biasa dikarenakan efisiensi seperti hemat itu, bisa seharusnya gitu ya. Nah, ini nih pinjaman yang diberikan untuk segmen bisnis banking. Korporasi, mereka paling banyak kasih perusahaan loh. Untuk yang perusahaan-perusahaan 310 triliunan dari 250 triliunan. Dan yang lucunya ini, ternyata ada yang dari luar negeri ini menurun 16%. Nah, mungkin udah kaya ya mereka ya. Lalu ini pinjaman diberikan untuk segmen konsumen. Mereka paling banyak kasih pinjaman dalam bentuk apa? Pertama KPR, kedua yang payroll ya, ketiga kartu kredit, dan keempat lainnya. Lainnya ini meningkat 111%-an. Tapi kita gak tahu lain-lain itu gimana karena gak dikatakan. Tapi KPR-nya meningkat 9,3% nih. Berarti banyak orang yang punya duit ya. Tapi sebenarnya bukan punya duit. Ibaratnya mereka lebih ke punya DP-nya saja. Untuk membeli mobil, motor. Seharusnya ini yang rumah ya. Ini kan KPR. Nah, berarti memang kebutuhan rumah itu masih sangat tinggi untuk masyarakat Indonesia. Pinjaman diberikan untuk segmen korporasi, termasuk luar negeri. Paling banyak di mana? Di perindustrian. Kinerja jumlah dana pihak ketiga. Nah, tidak termasuk dana sikat temporer karena udah gak ada ya dia. Ini ada giro, tabungan, deposito. Kinerjanya paling banyak mana?
Wah, deposito paling tinggi ya. Kedua yang giro, malahan tabungan minus. Karena memang tabungan itu dia ada bunganya, ada beban biaya admin dan lain-lain. Ini minus ya. Paling tinggi itu yang giro, 345 triliunan. Rating perusahaan tahun 2023. Nah, ini tahu gak nih? Ini ibaratnya setiap perusahaan keuangan ataupun perusahaan-perusahaan lain itu bisa dinilai berdasarkan lama pembayaran mereka ataupun kualitas layanan, kualitas produk dan lain-lain. Jadi Bank BNI ini juga mendapatkan penilaian dari pihak-pihak luar dan lain gitu ya. Ada Moody dan lain-lain. Nah, ini informasi pergerakan saham kita gak gitu nengok ya. Sumber pendanaan lainnya. Kilas peristiwa 2023. Ini 5-6 Januari baru tahun baru. Habis tahun baru mereka ada pengembangan segmen kecil 5 miliar sampai dengan 10 miliaran. Wah, ini berarti mereka mendukung UMKM kecil juga. Dukungan BNI dalam event Next Gen Strip to Strip. Nah, ini berarti untuk kaum muda ya. Ini bagus juga mendukung, mereka terus mendukung nih. Earning call sebagai bagian dari transparansi kepada pemegang saham. Nah, kasih earning call juga peluncuran revolving kartu kredit co-brand. Ini kayaknya biasa-biasa saja sih, gak gitu apa ya. Nah, event Imlek di ST Regis Hotel Jakarta, BNI Customer Gathering Imlek. Ya memang ini mereka ada buat perayaan juga, berarti mereka menghargai setiap suku dan agama di Indonesia. Ini luar biasa, ini perusahaan yang bagus ya. Dukungan BNI dan Indonesia Travel, dukungan BNI dan kegiatan launching. Kayaknya gak gitu penting kali ya. Masa ini memang ada peristiwa tapi gak gitu apa kali ya. Japan Island Travel Fair. Nah, ini kayaknya biasa juga, sosialisasi kerahasiaan data kepribadian kepada pegawai BPKRI. Biasa juga. Launching dan open call, restoran fundraising Indostar, kuliah umum mahasiswa. Ini bagus nih, mendukung semua nih. Dan kegiatan Indonesia Birmingham, dukungan BNI dan kegiatan Indonesia Center. Opening ceremony program Gelegar Lebang, kegiatan BNI Hong Kong berbagi Ramadan. Ini bahkan mereka di luar negeri pun ada melakukan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri, nasabah-nasabahnya. Ini sebenarnya memang cukup bagus. Dari semua hal ini yang kita lihat, mereka terus mendukung nasabah UMKM kecil, mahasiswa dan lain-lainnya. Tapi untuk yang acara ini memang nggak gitu besar ya kayaknya mungkin ya. Nah, ini ada laporan manajemennya. Nah, ini siapa nih? Ada yang kenal gak? Nah, atau mau salam kenal ya. Nah, ini ada nih Prajoto, komisaris dari Bank BNI. Nah, sudah kenal kan? Nah, ini mukanya mana atau ketemu di jalan, bisa minta saran atau minta nasihatnya gimana bisa membangun Bank BNI yang besar ini ya. Maksudnya bisa meneruskan kualitas dari Bank BNI ini ya. Nah, ini ada lagi Royke Tumilar, direktur utama. Nah, bisa hafal juga mukanya. Atau ada yang kenal juga. Royke Tumilar, direktur utama Bank Negara Indonesia, Bank BNI. Jadi memang sebenarnya kalau ada foto-foto ini kan kita bisa kenal ya. Bisa kenal, jadi kita bisa tahu kepribadiannya, wataknya, atau ada yang kenal juga saudara, keluarga mungkin. Ini strategi, core value, belief-nya, kepercayaannya gitu. Tema transformation, nah terus berubah, terus berinovasi. Perihal penyaluran kredit, RP jutaan, ini dalam jutaan. Nah, ini penilaian kinerja komite di bawah direksi.
Ya, ini masih banyak ya kamu kita bilangnya. Tentunya kita bahas yang keuangan saja. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.